guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan dijauhkan dari segala penyakit. Oke, di video kali ini saya akan merangkum alur film Ant-Man yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Peyton Reed dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man, Michael Douglas sebagai Dr. Hank Pym, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Corey Stoll berperan sebagai Darren Cross atau Yellow Jacket, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson atau Falcon, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan seorang mantan perampok bernama Scott Lang yang direkrut oleh ilmuwan partikel bernama Dr. Hank untuk ditugaskan melakukan sebuah misi. Scott dibekali kostum canggih yang mampu merubah bentuk tubuhnya menjadi sangat kecil seperti semut. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Dr. Hank Pym menemui Howard Stark, Peggy Carter, dan Michael Carson di perusahaan Pym Teknologi. Tujuan Hank kesini untuk menghentikan mereka yang berusaha meniru partikel Pym buatan Hank. Partikel Pym bisa disebut partikel subatomic, sebuah partikel yang jauh lebih kecil dari atom. Jika partikel tersebut jatuh di tangan yang salah, termasuk Hydra, maka dunia dalam bahaya. Namun Carson ngotot untuk menyalin partikel Pym-nya serta menyinggung kematian istri Hank. Hal tersebut membuat Hank marah. Ia menempiling Carson kemudian mengundurkan diri dari Pym Teknologi. Di tahun sekarang, tepatnya masa kini, seorang tahanan serta mantan perampok bernama Scott Lang baru saja dibebaskan dari penjara. Ia dijemput oleh temannya bernama Louis. Di perjalanan, Scott mengatakan kepada Louis bahwa ia tak ingin berbuat kriminal lagi dan tak ingin masuk penjara kedua kalinya. Scott ingin fokus mencari pekerjaan yang halal dan berkah. Singkat cerita, Scott sekarang bekerja di toko es krim Chewy. Saat itu juga, calon pembeli bernama Kracha memesan es krim panas kepada Scott. Hal tersebut membuat Scott bingung bagaimana es bisa panas. Pada saat itu juga, Scott dipanggil pemilik toko es krim, yaitu Baskin Robbins. Hey Dale, come on in. Robbins baru saja melihat berkas milik Scott yang ternyata mantan napi yang merampok Vista Corps. Hal ini membuat Scott Lang langsung dipecat. Setelah dipecat, Scott kembali ke apartemennya Louis. Kemudian ia diperkenalkan dengan kedua teman Louis, yaitu Dave dan Kurt. Di mana Louis ini mempunyai tujuan untuk mencuri lagi bersama Scott. Tentunya Scott menolak karena tak ingin masuk ke penjara lagi. Dr. Hank yang kini sudah tua terlihat sedang mengunjungi press di Pym Teknologi untuk pertama kalinya setelah ia keluar dari tahun 1989. Ya benar. Hank bertemu dengan anaknya bernama Hope Van Dyne serta anak didiknya Darren Cross yang sekarang memegang Pym Teknologi. Saat itu juga, Hank bertemu Carson yang masih punya dendam kepada Hank. Setelah itu, Darren menunjukkan proyek terbarunya yang terinspirasi dari Hank yang dulu membuat Ant-Man menggunakan partikel Pym. Pada Perang Dunia Kedua, Ant-Man sudah ada. Ia mampu berubah menjadi ukuran yang sangat kecil, namun memiliki kekuatan yang lebih dari manusia. Dan sekarang, Darren akan menciptakan Ant-Man versinya sendiri. Ia juga membuat setelan kostumnya yang diberi nama Yellow Jacket. Namun salah satu tamu undangan bernama Frank tidak setuju dengan proyek Darren karena berbahaya serta memakan banyak biaya. Setelah pers selesai, Hope memberitahu Hank bahwa Darren belum bisa menciutkan kostumnya seperti Ant-Man. Dan Hope berencana untuk memberikan kostum Ant-Man milik Hank yang nantinya akan dijadikan kostum untuk Yellow Jacket. Tentunya Hank tak setuju karena tindakan Darren sangat berbahaya. Hank mengatakan bahwa ia sudah menemukan seseorang untuk menghentikan Hank. Di sisi lain, Scott mendatangi pesta ulang tahun anaknya bernama Cassie untuk memberi hadiah boneka Werewolf. Namun, kedatangan Scott tidak disukai oleh pacar mantan istri Scott bernama Peyton yang juga seorang polisi.
Gak cuma Paxton, Maggie, istri Scott juga tak suka melihat kedatangan Scott. Ia mengingatkan Scott bahwa Scott mantan narapidana, tidak mempunyai pekerjaan dan tak memberi tunjangan anak kepada Casey. Ucapan Maggie membuat Scott sakit hati, dan akhirnya Scott memilih untuk pergi dari pesta ulang tahun anaknya. Setelah dari pesta ulang tahun anaknya, Scott menemui Louis dan mengaku bahwa ia ingin maling lagi demi kebutuhan anaknya. Tentunya Louis sangat senang. Kemudian Louis menceritakan target yang akan Scott maling, yaitu seorang pensiunan CEO yang memiliki brankas berisi miliaran dolar. Scott pun tertarik dan langsung mempersiapkan peralatan malingnya bersama Louis, Dave, dan Kurt. Setelah persiapan sudah mendoan, Scott dan teman-temannya mulai menuju ke rumah pensiunan CEO. Scott dimak-dimik memasuki rumahnya dan berhasil mematikan alarm anti maling. Setelah menelusuri isi rumah, Scott berhasil menemukan brankasnya, namun brankas tersebut sangat susah dibuka. Hingga akhirnya Scott memutuskan untuk membekukan pintu brankas. Dan akhirnya Scott pun berhasil membobol brankasnya. Nice. Namun saat Scott masuk ke dalam brankas, Scott kaget karena isinya tak ada uang sepersen pun. Yang ditemukan Scott hanyalah kostum Ant-Man. Di meja belakang Scott terdapat semut yang membawa mikrokamera. Dan ternyata Scott dari tadi sedang diawasi oleh seorang yang ternyata Dr. Hank. Daripada tak mendapatkan apapun, Scott akhirnya membawa kostum tersebut dan kembali ke apartemen Louis. Di PIM teknologi, Darren terlihat sedang menguji partikel PIM ciptaannya yang berwarna kuning. Ia menggunakan domba sebagai bahan uji cobanya. Saat uji coba dilakukan, domba langsung mengecil, namun domba tersebut hancur. Darren pun migran karena partikel ciptaannya gagal. Di dalam kamar mandi, Scott masih bingung dengan kostum yang dibawanya, karena bentuknya yang sangat aneh. Ia juga menemukan cairan partikel PIM, namun Scott tak tahu apa fungsinya. Scott pun penasaran, lalu memakai kostum tersebut. Di kedua sarung tangannya terdapat tombol. Scott mencet-mencet tombol sebelah kiri, namun tak terjadi apa-apa. Saat menekan tombol sebelah kanan, Scott langsung menciut dan berubah menjadi ukuran yang sangat kecil layaknya semut. Scott langsung panik bagaimana ia bisa mengecil. Saat itu juga Louis datang mencari Scott, namun Scott tak ada. Louis yang pengen mandi memutar keran di bak mandi. Alhasil, Scott terbawa arus air hingga akhirnya terlempar ke lantai. Setelah itu, Scott jatuh ke lubang dan berakhir di lantai 3, di mana di ruangan Scott berada sedang mengadakan dangdutan. Scott kembali jatuh ke lantai 2 dan mendapati dirinya tersedot pembersih debu. Scott terlempar dan jatuh tepat di hadapan Werok. Scott pun dikejar-kejar Werok, kemudian ia terlempar oleh jebakan Werok dan berakhir di atas mobil orang. Scott langsung menekan tombol sebelah kiri dan kembali ke bentuk normalnya. Setelah itu, Scott berniat untuk mengembalikan kostum anehnya ke rumah Dr. Hank karena ia kapok dan tak ingin berubah menjadi kecil lagi. Namun saat Scott mengembalikan kostumnya dan akan pergi dari rumah Hank, ia langsung dikepung oleh polisi. Setelah itu dimasukkan ke sel. Di dalam sel, Paxton mengatakan kepada Scott bahwa Maggie dan Casey sudah berharap kalau Scott bisa berubah. Saat itu juga, Scott diundang ke ruangan interogasi untuk menemui pemilik rumah yang Scott maling. Di dalam ruangan, Scott dihadapkan ke Dr. Hank, di mana Dr. Hank ini mengaku bahwa ia sengaja menyuruh teman-teman Scott untuk memancing Scott maling di rumahnya. Dan ternyata Scottlah orang yang Hank pilih untuk menghentikan Darren. Karena Scott ini pernah merampok Vista Corps, tentunya Scott mempunyai skill maling tingkat dewa yang nantinya akan digunakan untuk mengambil salah satu barang milik Pimtech di sebuah markas yang telah Darren jual. Kemudian Hank menawarkan dua pilihan kepada Scott, yaitu selamanya di penjara atau menunggu perintah dari Hank untuk bekerja sama. Setelah itu Hank pun pergi meninggalkan Scott. Di dalam sel, Scott nampak masih bingung dengan tawaran Hank.
Saat itu juga ada beberapa semut yang membawa kostum Ant-Man. Setelah itu, kumpulan semut berbaris dan membentuk angka dalam hitungan 10 detik. Scott pun langsung paham, ia memakai kostumnya, lalu berubah menjadi kecil dan menghilang. Petugas penjara yang melihat Scott tak ada, langsung membunyikan alarmnya, dan seluruh petugas penjara pun langsung panik dengan kepergian Scott. Scott berhasil keluar dari penjara, kemudian ia diinstruksikan oleh Hank lewat earphone di helmnya untuk menaiki semut bersayap. Scott terpaksa menuruti Hank. Ia langsung menaiki semut bersayap, kemudian terbang menuju ke rumah Hank. It's my helmet, Scott. You do not. Dalam perjalanannya, Scott merasa mual karena druk-drukan menaiki semut hingga akhirnya Scott pingsan dan terjatuh. Untungnya, si semut segera menolong Scott. Scott tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya di tempat tidur sambil dilihati oleh Hope, anak Hank. Saat Scott akan menempatkan kakinya di lantai, ia terkejut karena di lantai banyak sekali semut Paraponera clavata, semut peluru yang mempunyai gigitan paling sakit. Setelah itu, Hope menyuruh Scott untuk menemui Hank di ruang makan. How am I supposed to do this? Right, just one step at a time. Mereka bertiga mulai mengobrol masalah kenapa selangkangan manusia rata-rata berwarna hitam. Kemudian Hank menawarkan gula kepada Scott, di mana gula tersebut dibawa oleh seekor semut. Scott langsung terheran, bagaimana Hank bisa mengendalikan para semut. Ternyata, Hank menggunakan gelombang elektromagnetik ciptaan Hank yang berada di telinganya untuk berkomunikasi dengan semut lewat rangsang saraf penciuman. Hey, can I go back to jail now? Setelah sarapan, Hank membawa Scott ke laboratoriumnya, kemudian menceritakan bagaimana ia menciptakan Ant-Man dari partikel PIM yang dapat mengubah jarak atom, serta dapat memberi tenaga di kostumnya. Di sisi lain, Darren melakukan uji coba keduanya, namun kali ini Darren memasukkan kambing ke dalam wadah khusus. Setelah itu, Darren menembakkan partikel buatannya dan akhirnya ia berhasil merubah bentuk tubuh kambing beserta wadahnya dalam ukuran kecil. Kita kembali ke Scott dan Hank, di mana Hank ini menceritakan tentang Coulson, mantan kepala S.H.I.E.L.D. yang menginginkan partikel PIM milik Ant-Man. Coulson juga termasuk salah satu anggota Hydra yang sudah jelas niatannya selalu jahat. Hank juga menceritakan tentang anak didiknya yaitu Darren Cross yang sedang berusaha menciptakan tiruan Ant-Man untuk kepentingan perang. Maka dari itu, Hank memilih Scott yang berpengalaman menyusup untuk menjadi Ant-Man dan menghentikan perbuatan Darren. Namun, sebelum menghentikan Darren, Hank menyuruh Scott menyusup ke sebuah markas untuk mengambil perangkat yang pernah Darren jual. Di sini, Hope melihat Scott belum bisa menggunakan kostum Ant-Man-nya. Maka dari itu, Hope menawarkan dirinya menjadi Ant-Man. Akan tetapi, Hank menolaknya. Scott pun akhirnya bersedia menjadi Ant-Man setelah mendengar pengakuan Hank yang ingin menghentikan perbuatan Darren. Di hari pertama, Scott dilatih untuk melewati lubang kunci pintu, namun Scott belum bisa melakukannya. Scott juga dilatih bela diri oleh Hope yang ternyata mantan silat. Scott yang penasaran dengan kostum Ant-Man-nya dengan iseng mengotak-ngatik bagian regulatornya. Hank menjelaskan tentang regulator tersebut, di mana jika Scott menekan regulatornya, maka Scott akan menjadi subatomik. Scott akan mengecil dan terus mengecil memasuki ruang dan waktu, yang dapat mengakibatkan Scott tak akan bisa kembali ke dunianya. If it ain't broke. Di hari berikutnya, Scott dilatih untuk berkomunikasi dengan semut yang nantinya akan menjadi pasukan Scott. That was a lot scarier a second ago. Hank juga membuatkan senjata piringan merah dan biru, di mana piringan warna merah untuk menciutkan dan piringan biru untuk membesarkan. Scott yang diajari berkomunikasi dengan semut namun tak nyambung-nyambung akhirnya membuat Hope marah. Kemudian Hope memamerkan keahliannya mengendalikan semut dengan gelombang elektro di hadapan Scott. Hal tersebut membuat Hank marah. Hope pun pergi memasuki mobil kemudian disusul dengan Scott. Scott mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Hank selama ini hanya untuk melindungi anaknya. Akhirnya Hope pun sadar lalu mengajari Scott
berkomunikasi dengan semut dan akhirnya Scott pun berhasil. Good. Setelah itu, Hope dan Scott kembali menemui Hank, di mana Hank ini menceritakan kematian istrinya dulu. Pada tahun 1987, Hank dan istrinya Janet melakukan sebuah misi untuk mematikan rudal Uni Soviet yang mengarah ke AS. Satu-satunya cara untuk menghentikan rudal tersebut adalah masuk ke dalamnya lalu merusak perangkat di dalam rudal. Dan Janet mengorbankan dirinya menekan tombol subatomik. Janet mengecil dan masuk ke dalam rudal lalu menghancurkan sistem rudalnya, yang akhirnya rudal tersebut berhasil dihentikan. Namun tentunya Janet hilang dan tak pernah kembali. Sekarang Hope tahu alasan Hank tak mengizinkan anaknya menggantikan Scott, karena ia tak ingin Hope bernasib seperti Janet. Hari demi hari Scott terus berlatih hingga akhirnya ia mampu menguasai kostum Iron Man, serta semakin dekat dengan semut bersayap yang diberi nama Anthony. Setelah siap, Scott melakukan misi pertamanya, yaitu mengambil perangkat di sebuah markas. Sesampainya di markas yang ia tuju, ternyata markas tersebut adalah markas The Avenger. Hank pun menyuruh Scott untuk mundur daripada mati di tangan The Avenger. Namun Scott masa bodoh dan melanjutkan misinya. Sesampainya di markas, Sam Wilson atau Falcon datang. Ia mendeteksi adanya penyusup. Can't see me. I can see you. Scott bukannya kabur, malah berubah bentuknya menjadi bentuk normal, lalu berkenalan dengan Sam, serta mengaku sebagai Iron Man. Namun Sam yang menganggap Scott penyusup memutuskan untuk menangkapnya. Scott pun langsung berubah menjadi kecil dan terjadilah pertarungan. Adult male who has some sort of shrinking. Setelah berhasil memukul mundur Falcon, Scott masuk ke dalam gedung untuk mengambil perangkatnya. Falcon pun langsung menyusulnya. Namun beberapa saat kemudian Falcon terlempar karena Scott mencopoti mesin jetnya hingga mesin jet Falcon mengalami kerusakan. Scott berhasil kabur. Kemudian Falcon yang malu karena kalah memerintahkan petugas Avenger untuk tak memberitahu Kapten Amerika. Scott kembali ke rumah Hank dan memberikan perangkat curiannya. Setelah itu Hank dikagetkan dengan kemunculan Darren, di mana Darren ini mengundang Hank untuk datang ke acara keberhasilannya menciptakan partikel beam. Setelah itu Darren pergi. Mengetahui Darren berhasil menciptakan partikel beam, Hank berencana untuk melakukan misi mengambil Yellow Jacket utama Darren, agar Darren tak bisa memproduksinya lebih banyak. Scott pun setuju dan menawarkan dirinya yang mengambil Yellow Jacket melalui saluran air. Untuk menjalankan misi tersebut, Scott mengundang Louis, Dave, dan Kurt untuk bergabung. Singkat cerita, acara pun tiba. Scott, Dave, dan Kurt menuju ke PIM Teknologi, lalu mulai melakukan rencananya. Scott langsung masuk ke selokan untuk masuk ke saluran air. Sementara Louis menyamar sebagai petugas keamanan. Louis memasuki ruang kontrol saluran air. Namun di ruangan tersebut ada penjaga. Louis pun langsung mengajarnya, kemudian menutup setengah saluran air yang akan Scott lewati. Dengan menaiki sampan semut, Scott berhasil naik ke pipa berikutnya. You got it. You got it. Come on. All right, let's fly, Anthony. Dengan dibantu Louis, Hope berhasil memasuki sistem komputer PIM dan mulai melakukan riset dengan perangkat yang diambil dari markas Avenger. Sementara Hank mulai memasuki PIM sebagai tamu undangan. Garrison juga terlihat baru tiba dan mulai memasuki ruangan acara. Scott kini sampai di ruangan perangkat server untuk merusaknya. Dibantu Anthony dan semut-semut lainnya, Scott akhirnya berhasil merusak perangkat server milik Darren. Peyton yang juga berada di tempat serta sedang memburu Scott mendengar bunyi klakson mobil yang pernah Scott naiki. Peyton pun mendekatinya dan mulai menggedor-gedor mobil tersebut.
Scott sampai di ruangan tempat Yellow Jacket disimpan. Namun untuk mengambilnya, Claude harus mematikan sinar laser yang menghalangi ruangan. Namun proses mematikan laser masih 80%. Saat Claude berhasil diketahui oleh Peyton dan proses 100%, Claude segera menekan tombol Enter dan Scott pun berhasil memasuki ruangan. Namun bukannya mendapatkan Yellow Jacket, Scott malah kena perangkap yang dari awal sudah Darren siapkan. Hank dan Hope mulai mengeluarkan keringat dingin karena niatannya sudah diketahui oleh Darren. Darren pun langsung menodongkan pistol ke arah Hank. Hope juga menodongkan pistolnya ke arah Darren. Kini suasananya menjadi tegang. Scott yang berada di dalam toples langsung mengeluarkan piringan biru lalu melemparkannya ke toples. Hal tersebut membuat Scott berhasil keluar dan dan bergelutan pun terjadi. Darren berhasil menembakkan pelurunya ke dada Hank. Setelah itu Darren pergi. Sementara Carson mengambil partikel PIM Darren kemudian meninggalkan ruangan. Melihat Hank kesakitan, Scott langsung mengejar Darren, namun ia harus melawan para petugas. Sedangkan Hank memberikan gantungan kunci tank miliknya, kemudian menyuruh Hope untuk memperbesar tank tersebut untuk dijadikan tumpangan keluar dari gedung yang sebentar lagi akan meledak. Dan akhirnya mereka berhasil keluar menggunakan tank. Scott, Anthony, dan semut-semut lainnya masih mengejar Darren. Saat helikopter Darren akan lepas landas, Darren menembakkan pelurunya dan berhasil mengenai Anthony. Hal tersebut membuat Scott marah. Sesampainya di helikopter, Scott mulai menyerang Darren beserta pengawalnya. Sementara gedung PIM teknologi meledak dan hancur. Darren yang melihat perusahaannya hancur langsung memakai Yellow Jacket-nya, kemudian bertarung dengan Scott. Mereka jatuh di kolam milik warga, lalu kembali bertarung. Scott mengambil tepak pingpong, lalu menyemes Darren hingga terpental ke jebakan nyamuk. Setelah itu, Peyton datang. Scott membuka helmnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun ia malah ditembak kejut listrik oleh Peyton. Setelah itu, Scott dibawa ke mobil polisi. Di dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, Peyton mendapat kabar bahwa ada kericuhan di rumahnya. Scott tahu bahwa Darren lah yang melakukannya. Peyton pun langsung menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Peyton segera masuk ke dalam. Sementara Scott yang masih di borgol langsung memakai helmnya, dan akhirnya Scott berhasil lolos. Scott menemui Cassie di kamar yang ternyata sudah ada Darren. Setelah itu, Scott mengajak Darren bertarung dalam ukuran kecil. Not just me! You insult me, Scott. This is insulting to me. Green! Dalam pertarungan tersebut, Peyton datang. Dan untuk mempercepat membunuh Darren, Scott terpaksa menekan regulator subatomiknya untuk menghancurkan sistem di Yellow Jacket. Scott pun berhasil menghancurkan Darren beserta Yellow Jacket. Namun Scott terus mengecil dan terus mengecil. Scott memasuki kuantum atau ruang dan waktu. Scott bingung harus berbuat apa, hingga akhirnya Scott menggunakan pikiran piringan biru satu-satunya untuk mengganti regulatornya. Dan akhirnya Scott berhasil kembali ke bentuk semula. Ia disambut oleh Cassie dan Peyton yang sadar bahwa Scott adalah ayah yang baik. Setelah kejadian tersebut, Hank heran bagaimana bisa Scott keluar dari ruang dan waktu.
Jika Scott bisa keluar dan masih hidup, berarti Janet masih hidup. Untuk mengetahui semuanya, kita akan bahas di film selanjutnya. Setelah itu, Scott dan Hope bertukar air liur, namun diketahui oleh Hank. Yeah, I don't know what you're doing grabbing kids. Scott kembali menemui Chelsea dan makan malam bersama Maggie dan Peyton. Atas perbuatan Scott, Peyton akan menghapus data kriminal Scott yang telah Scott buat. Di hari berikutnya, Scott mendapat kabar dari Louis bahwa Scott sedang dicari oleh Falcon untuk direkrut menjadi Avenger. Oh, we got everything nowadays. We got a guy who jumps. Di adegan ending, Hank menunjukkan kostum buatan Janet dan Hank kepada Hope, di mana kostum tersebut akan digunakan Hope membantu Scott. Di adegan pasca kredit, Sam dan Steve berhasil menemukan James Bucky Banner atau Winter Soldier, di mana Steve ini mengetahui bahwa Bucky termasuk pembunuh ayah Tony Stark, yaitu Howard Stark. Hal ini dapat memicu kemarahan Tony terhadap teman sejatinya Steve, dan film pun berakhir. I know a guy. Oke, itulah alur film Ant-Man. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan kebanyakan ngopi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.